Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Prasetya Rocis, tamu PVO 21180777. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai struktur dan dekonstruksi arsitektur terhadap toko arsitektur yaitu Daniel Libeskind. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai biografi dari toko arsitektur tersebut. Daniel Libeskind ini lahir di tahun 1946 pada tanggal 12 Mei, dan dia juga adalah seorang anak Yahudi Polandia dan korban Holocaust. Dia juga merupakan seorang arsitek, seniman profesor dan mengatur desain polis Jewish Polandia Amerika. Pada tahun 1989, Libeskind mendirikan sebuah studio yang bernama Studio Libeskind bersama istri Nina dan merupakan arsitek desain utamanya. Dan mereka mencapai ketenaran internasional dengan tambahannya ke Jewish Museum Berlin yang dibuka untuk umum pada tahun 2001. Karyanya sering digambarkan sebagai karya dekonstruktivis, sebuah gaya arsitektur postmodern yang ditandai oleh fragmentasi dan juga distorsi. Tokoh arsitektur Daniel Libeskind ini adalah salah satu tokoh yang dikemukakan dan terkemuka di balik kesuksesan arsitektur dekonstruksi dengan sebutan The Seven Architect. Dan arsitektur dekonstruksi ini terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama Derrida dan yang kedua itu non-Derrida. Nah, Daniel Libeskind ini dia menganut aliran non-Derridian, yang dimana non-Derridian ini adalah dekonstruksi yang mencakupi bentuk dan struktur bangunan yang didasarkan pada konsep-konsep destruction, dissolution, division, dan destruction, hingga menyebabkan stabilitas, kohesi, dan identitas bentuk-bentuk murni terganggu. Nah, salah satu karyanya yaitu Michaelie Crystal, yang dimana nama bangunan tersebut itu sebelumnya Museum Royal Ontario, Toronto. Sekarang disebut Crystal Chen karena sebelum menjadi atau diganti nama menjadi Crystal Chen ini, bangunan tersebut masih memiliki pola yang biasa-biasa saja. Sebelum dan setelah Daniel Libeskind mendesainnya kembali hingga atau menambah ruang atau bangunan di sekitaran Museum Royal Ontario ini, tapi masih bagian dari Museum Royal Ontario ini, hingga nama dari museum ini pun digantikan menjadi Crystal Michaelie Chen. Crystal Michaelie Chen ini terletak di salah satu persimpangan terpenting di pusat kota Toronto, museum terbesar di Kanada dan menarik lebih dari 1 juta pengunjung per tahun. Nah, ini adalah contoh bangunan yang ada pada sudut bawah kanan slide, dan di sebelah kiri ini adalah denah, dan yang ini adalah fasad bangunan. Nah, sebelumnya itu bangunan itu masih ini saja bagian belakang, hingga namanya masih Museum Royal Attention tadi. Nah, setelah ditambahkan namanya pun diganti menjadi Michaelie Chen Crystal. Nah, ini adalah sketsa dari bangunan tersebut, dan ini adalah struktur. Ternyata struktur bangunan ini itu menggunakan baja. Ini adalah bangunan tersebut. Nah, ini adalah denah, tampak, dan potongan. Kemudian yang selanjutnya itu pada strukturnya. Strukturnya ini menggunakan baja berat, yang dimana struktur utamanya itu terletak pada bagian bawah bangunan yang melintang. Ini adalah struktur
baja yang cukup besar ya, yang menopang bagian atas, tapi tidak hanya sendirinya, melainkan ada beberapa struktur yang melintang dan saling mengikat dan saling menarik, sehingga struktur bagian atas yang merupakan baja berat tersebut juga mampu atau bisa berdiri dan saling menarik satu sama lain. Nah, kemudian struktur ini tidak ada yang dispesialkan atau bukan, maaf, dilainkan atau menggunakan struktur lain, tetapi sama saja semuanya dari struktur yang ada itu semuanya menggunakan baja berat. Nah, ini potongan yang melintang ini adalah inti dari um, struktur bangunan ini. Bangunan ini ada terdapat 3 lantai, maaf, iya 3 lantai, dan difungsikan masih sama seperti sebelumnya, bangunan sebelumnya itu sebagai museum. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.